grogi atau ngerasa nggak nyaman waktu ngomong di depan umum. Dan kalau kita ngomongin tentang berbicara di depan umum atau public speaking, kebanyakan orang nggak bisa public speaking dengan baik, atau mereka merasa nggak bisa public speaking dengan baik itu karena mereka itu nggak percaya diri atau nggak pede sama dirinya sendiri. Nah, episode fitur kali ini akan membahas tentang public speaking. Tonton videonya sampai habis ya. Halo semua, kenalin, nama aku Amalia Rahmat Soliha atau aku biasa dipanggil Amel. Seperti yang aku bilang sebelumnya, di fitur kali ini aku bakal sedikit ngebahas tentang public speaking. Gimana sih caranya biar bisa pede saat melakukan public speaking? Tapi disclaimer dulu, aku ini bukan yang jago atau yang expert di bidang public speaking ini. Tapi di sini aku bakal sedikit sharing pengalamanku yang ada kaitannya dengan public speaking. Langsung aja lanjut ke selanjutnya, let's get started. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih public speaking itu apa? Berdasarkan beberapa referensi yang aku baca, public speaking ini merupakan kemampuan untuk berbicara di depan umum atau istilahnya ngomong di depan umum lah ya, kayak gitu. Nah, beberapa contoh dari public speaking ini tuh contohnya kayak misal waktu di dalam kelas, kan pembelajaran berlangsung, kita interaksi sama dosen, tanya jawab, itu membutuhkan skill public speaking tuh, ada tuh di dalamnya. Terus juga ketika di forum rapat, bisa juga saat presentasi, terus juga bisa juga ketika ada acara-acara besar tuh. Skill public speaking ini tuh penting banget loh teman-teman, terutama bagi kita mahasiswa. Kenapa sih skill public speaking ini tuh penting banget? Karena dengan public speaking bisa ngebuka pintu peluang yang gak pernah kita duga sebelumnya. Selain itu juga public speaking itu bisa ngebantu kita untuk menjadi communicator yang lebih baik. Karena komunikasi yang jelas dan efektif itu merupakan kunci untuk ngebangun hubungan yang lebih baik, baik di dunia akademis maupun profesional. Tadi kan juga udah aku sebutin contoh-contohnya di awal. Skill public speaking ini tuh di era perkuliahan itu dibutuhin banget, terutama ketika kita di kelas, karena kan kita bakal sering presentasi dan lain sebagainya. Sebenarnya skill public speaking ini tuh bukan bakat bawaan ya teman-teman, tapi skill public speaking atau keterampilan public speaking ini bisa diasah atau bisa dilatih. Namanya juga kan kemampuan. Jadi kemampuan ini tuh bisa diasah atau dilatih ya teman-teman, biar kita itu tambah lama itu bisa tambah mahir lah intinya. Tadi kan kita udah bahas ya teman-teman sedikit tentang public speaking, pengertian public speaking itu apa, terus juga pentingnya public speaking itu untuk apa, contohnya public speaking itu dipakai waktu gimana. Nah sekarang lanjut ke selanjutnya, aku bakal sharing sedikit tips tentang gimana sih caranya bisa pede atau percaya diri saat melakukan public speaking. Langsung aja ya teman-teman. Tips yang pertama yaitu persiapkan diri. Jadi sebelum kita melakukan public speaking, kita tuh harus ngelakuin persiapan juga gitu ya teman-teman, nggak yang kosongan gitu kan. Jadi paling enggak kita tuh tahu topik apa yang mau kita bahas. Kayak misal contoh kita mau presentasi, paling enggak kita tahu apa nih yang mau kita bahas nanti, topik-topiknya. Kita tuh nyatet kayak poin-poin apa yang mau kita sampaikan gitu. Kalau aku sih biasanya berdasarkan pengalamanku ya, aku biasanya tuh nyatet poin-poin yang mau aku sampaikan nantinya gitu. Entah itu di HP atau di kertas atau di notes, itu boleh banget karena itu ngebantu kita buat ngingetin poin-poin apa aja yang bakal kita bahas biar juga terstruktur dan gak ada yang kelewat. Tips yang kedua yaitu mengenali audiens. Selain persiapan yang tadi udah kita lakukan, yang selanjutnya itu kita harus kenal audiens yang akan kita ajak bicara. Jadi kita harus tahu nih siapa audiensnya, tujuannya tuh apa. Misalkan tadi kan contohnya kita ambil waktu presentasi di dalam kelas. Nah itu berarti audiens yang akan kita ajak bicarakan teman kita sendiri, teman kelas, ataupun dosen gitu kan ya. Nah dari situ tuh kita tahu tutur kata atau gaya bahasa yang bakal kita pakai itu seperti apa. Jadi itu relevan gitu, nggak yang misalkan di dalam kelas kita pakai bahasa sehari-hari yang kurang sopan. Jadi kita tuh bisa menyesuaikan dengan mengenali audiens itu. Tips yang ketiga yaitu menggunakan gestur dan juga ekspresi. Nah tadi kan yang pertama udah persiapan, terus juga kita kenal audiens. Nah yang selanjutnya kita tuh juga kalau bisa pakai gestur atau gaya tubuh lah, terus juga kita memainkan ekspresi. Jadi nggak yang kayak kita datar, diam, ngomong kayak gitu doang. Itu tuh menurutku bisa membuat
audiensnya itu bosen gitu. Jadi apa sih nih orang kok flat-flat aja gitu kan. Kalau misalkan kita pakai gestur, kita bergerak, terus kita juga pakai ekspresi nyampeinnya, audiensnya ini tuh bisa lebih interest ke kita gitu teman-teman. Terus juga menurutku berdasarkan pengalamanku ya, dengan menggunakan gestur sama ekspresi ini tuh bisa ngurangin kayak nervousku gitu. Jadi kan kita biasanya nervous nih, tapi dengan kita bergerak tuh nervousnya tuh jadi agak berkurang. Tips yang keempat yaitu latihan. Menurutku tips yang keempat ini tuh cukup krusial ya teman-teman, karena kalau misalkan kita latihan tuh nantinya pas public speaking tuh lebih enak aja gitu, jadi lebih lancar. Kalau berdasarkan pengalamanku, aku latihan tuh kadang tuh kayak ngomong di depan kaca gitu, jadi kayak cermin, kita ngomong tuh apa yang mau kita public speakingin nantinya, kita ngomong sendiri, jadi kayak kita tahu kurangnya kita tuh di mana, terus masih kurang lancar apa gimana. Bisa juga kalau aku sendiri sih, selain itu latihannya minta tolong temenku buat ngedengerin aku ngomong. Jadi misal aku besok tuh mau nge-public speakingin tentang apa gitu ya, nah aku minta tolong, tolong dengerin aku dong gitu. Jadi ntar aku ngomong di depan temanku. Nah temanku ini kan bisa komenin kita gitu ya, misal kita kurangnya tuh terlalu cepat ngomongnya atau masih terlalu terbelit-belit atau gimana gitu, ini kita bisa dikomenin. Nah dari situ kan kita bisa berlatih agar pas kita public speaking itu bisa lancar. Lanjut, tips yang kelima yaitu mengelola kekhawatiran. Mengelola kekhawatiran ini juga penting banget ya teman-teman, karena dengan kita mengelola kekhawatiran tuh bisa ngurangin kita nervous. Kan biasanya kalau orang nervous tuh kayak mual, mules, terus keringet dingin kayak gitu-gitu kan. Dengan kita mengelola kekhawatiran kita yang kayak gitu, bisa ngurangin nervous kita. Misal kita waktu mau public speaking, mau naik panggung atau mau ngomong di depan umum, kita tarik nafas dulu atau nenangin diri. Pokoknya kalian punya cara masing-masing kan untuk menenangkan diri kalian masing-masing. Itu bisa kalian lakukan. Intinya kita ngontrol dulu nih khawatirnya kita, biar pas di atas panggung tuh berkurang nervousnya, nggak yang grogi banget gitu. Terus ada juga nih tips yang aku pelajarin sedikit dulu waktu aku SMA, berdasarkan pengalaman guruku. Kalau misalkan kita nervous banget di atas panggung, kita nervous lihat mukanya audiens kita jangan lihat mukanya atau wajahnya audiens kita bisa lihat atasnya aja sini. Jadi kayak kita nggak melihat mereka tuh yang heran sama kita atau gimana, jadi kita ngelihat atas kepalanya aja gitu sih. Jadi kayak agak berkurang lah buat nervousnya. Lanjut, tips yang keenam dan tips yang terakhir yaitu evaluasi dan selalu belajar dari pengalaman. Ini juga penting banget ya teman-teman, karena setelah kita melakukan public speaking kan pasti nggak sekali dua kali doang ya, kita tuh bakal sering menjumpai public speaking. Nah dari situ kita harus mengevaluasi diri kita, misal kayak kita kurangnya apa. Nah dari evaluasi yang udah kita lakukan, kita belajarlah dari situ supaya kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi dalam melakukan public speaking. Nah itu dia beberapa tips sederhana yang bisa aku sampaikan di fitur kali ini berdasarkan pengalamanku. Jangan lupa rasa percaya diri datang dari latihan dan juga pengalaman. Semakin sering kita melakukannya, maka akan semakin baik juga diri kita. Jadi jangan takut untuk berbicara di depan umum. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita itu memiliki sesuatu yang berharga untuk dibagikan. Terima kasih sudah menonton fitur episode kali ini. Mohon maaf apabila selama video ini berlangsung aku ada salah kata. Sampai jumpa di fitur selanjutnya. Bye.